Kalau Internet of Things masih jauh sih. Oke. Masih jauh. Karena mereka sendiri belum ngelihat value dari ya value yang bisa di deliver dari ya Internet of Things. Tapi secara keseluruhan ya masih mencoba mendefinisikan gitu. Karena mereka memang punya hubungan yang kuat dengan, bukan hubungan yang kuat ya. Maksudnya mereka mencoba mencari hubungan dengan venture capital juga katanya gitu kan. Nggak tahu apakah memang sudah terjadi itu gitu. Cuman ya backup sendiri memang tidak berwenang untuk investasi dan lain-lain ya. Jadi mereka cuma hanya untuk memfasilitasi gitu. Jadi support pemerintah sudah makin baik sekarang gitu, baik secara regulasi pastinya dan real di lapangannya juga gitu. Tapi masih baru sih kalau saya bilang. Oke, banget. Dan ya justru ini exciting time gitu, justru ini. Jadi teman-teman yang baru mau bikin justru menarik gitu. Iya. Kalau kita yang udah lama-lama ini ya nggak apa-apa sih. Akhirnya gitu ada juga gitu. Setelah sekian lama gitu kan. Tapi justru teman-teman yang baru-baru mungkin malah pas timingnya sih. Oke. Kalau saya boleh cerita sedikit, ini pemerintah kayaknya juga sedang ini ya aktif sekali ya gitu. Oke, kalau dari Kang Joshua nih, kira-kira kalau mungkin biasalah kita kalau di startup harus ngikuti pemerintahan juga lah ya, harus tahu-tahu sedikit. Nah kalau masih di industri software service gimana kira-kira? Ada yang bisa di-share? Justru sih sebenarnya kita ngeliat menarik ya, karena memang istilahnya kita juga mendorong, karena kita di SaaS, kita justru mendorong istilahnya ada gerakan UKM pintar. Jadi kita berharap memang dari pemerintah pun kita ada melobi untuk istilahnya bareng-bareng melobi untuk bareng-bareng pemerintah bikin UKM pintar. Jadi semua SaaS ini bisa membantu UKM untuk jadi UKM lebih pintar. Caranya dengan jangkauan karena ya mau SaaS-nya. Jadi itu yang memang kita lagi coba push, dan hopefully memang government dengan ya istilahnya kita mulai dari Jakarta aja udah ada smart city dan sebagainya. Jadi harapan kedepannya memang government bisa membantu untuk nge-push kita ke UKM-UKM juga gitu. Oke. Tapi saya tambahin dikit. Tapi kita perusahaan startup itu nggak ada bedanya dengan perusahaan yang lain ya. Pajaknya sama, pajak penghasilan, pajak PPN, segala macam pajak sama. Itu tadi makanya aku diaminin gitu. Jadi maksudnya yang mungkin nanti akan lebih baik gitu ya. Kita maju ke pemerintahan. Oke, karena mic-nya di Pak Andreas, langsung saja ya, langsung pertanyaannya di situ saja lah, biar cepat. Oke Pak, kita pengen tahu nih, kira-kira dalam dunia venture capital nih, industri atau ekosistem yang akan seksi ke depan, let's say 3-5 tahun ke depan, apa Pak kira-kira Pak? Boleh di-sharing Pak? Ini disuruh meramal. Iya, harus orang Jawanya weruh sak turunin minarah. Wih, ngeri. Makanya saya jadi investor kan karena punya kemampuan. Iya. Saya tahu kamu lanang loh. Wais, gak perlu dibuktikan. Gak percaya buktinya. Coba. Jadi gini, sebenarnya yang menarik kita itu e-commerce itu selalu jadi gelombangnya itu awalnya selalu sama media, sosial media. Jadi terus e-commerce. Kenapa? Jadi awalnya cuma untuk cari informasi, kemudian berbagi informasi, kemudian dipakai untuk transaksi. Kenapa terjadi dipakai melalui transaksi? Karena chasing opportunity. Jadi kalau udah 1 dari 5 orang atau 1 dari 4 orang itu udah memakai internet. Kalau sebelum itu internet hanya dipakai untuk bisnis, karena hanya orang bisnis yang pakai. Tapi karena adanya sosial media dan yang smartphone, membuat 1 dari 4 orang itu kira-kira ada punya koneksi sama internet, gitu kan? Orang sekitar kita membantu kita bisa. Itu membuat internet mulai dipakai untuk transaksi. Mau beli di Facebook, mau beli di e-commerce dan segala macam mulai dipakai, karena artinya internet itu udah menjadi common kebutuhannya banyak orang, gitu kan? Cuman kebutuhannya orang bisnis. Makanya ketahuan kalau orang ngomong e-bisnis, e-government itu pasti orang lama. Oh iya, Ya, betul Pak. Kalau orang baru itu ya bisnis ya pakai email, ya government ya harus pakai internet kan gitu. Karena kalau pakai II gitu ya pasti orang lama. Aliran 80-an. Tapi kalau anak kita ya ngertinya nggak ngerti TV, ngertinya YouTube. Oh, setuju. Kan gitu kan. Udah nggak aneh ya.
entertainment itu udah kayak gitu, bukan lagi entertainment. Yep. Makanya mereka udah nggak bisa bayangin gimana kerja tanpa Google, udah nggak bisa bayangin kerja tanpa email, enggak. Iya. Cuman yang menarik 5 tahun setelah e-commerce ini sekarang gelombang yang sekarang itu fintech Ya, financial technology ya. Financial technology itu banyak isu di mana unbanked people, gimana supaya minjem duit gampang, gimana supaya nabung gampang, gimana supaya ngirim duit gampang, gimana supaya menggadaikan itu gampang dan segala macam. Jadi semua kegiatan financial itu fintech ini tahun-tahun ini. Cuman kedepannya saya expect itu akan banyak hal yang membuat internet dan teknologi itu pergi ke real problems. Dimulai dari e-fishery itu real problem. Jadi di masyarakat, di peternak ikan. Kalau kamu tahu ada jutaan loh kolam ikan di Indonesia. Tapi saya berharap itu bergerak, nanti ternakan ayam lah, ternakan apa. Nanti tadi saya sempat ngomong sama Tio, kalau bisa sih di PEN Surabaya itu kamu jangan ngomongin yang gitu-gitu dah, e-commerce apalah gitu. Kamu coba menggali problem yang ada di sekitar kita yang memang kita temuin sehari-hari. Pertanyaannya kan semua orang selalu ngomong internet itu, ya mana ini orang desa pakai internet apa? Itu loh tukang ojek. 2 tahun yang lalu nggak ada yang berani ngomong tukang ojek pakai internet kan? Oh iya betul ya. Benar nggak? Sekarang tukang ojek aja pakai handphone, pakai internet untuk kerja. Jadi jangan ngomong, memang petani punya sinyal, ini punya sinyal, enggak. Go to that level. Karena mau cerita apapun sebenarnya, semua company besar dalam sejarahnya itu adalah company yang menyasar middle low. Kamu ngomong Unilever, kamu ngomong Wings, kamu ngomong Maspion, kamu ngomong XL, kamu ngomong Jarum. Semua company perginya middle low, bisa beli kan? Distribusinya sampai ke ujung desa. Bener nggak? Iya. Company kalau middle up berhenti. Buka cabangnya Surabaya, udah selesai. Buka cabang di Malang, nggak tahu, bisa nggak? Madiun, nggak tahu. Itu baru kotanya, belum ngomong desanya. Makanya problemnya akan lebih rich, lebih wide kalau kalian akan pergi ke tempat problem-problem yang real gitu. Teknologi kalian itu akan pergi ke tempat-tempat gitu. Wah Pak susah, perlu waktu, perlu ini. Kalau nggak susah ya nggak perlu startup. Startup itu value utamanya adalah darah, keringat, waktu, dan air mata. Beneran itu? Nah, kalau sudah di tangan Tuhan mas. Sudah digariskan. Sudah digariskan. Tapi jodoh belum tentu merit masalahnya. Wah ini. Ini yang curhat banyak di sini. Pak di sini nggak pitch deck, tapi di sini cocok. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena begini. Kalau semua masalah itu bisa diselesaikan pakai duit, itu yang menyelesaikan masalah bukan kalian, bukan kita, tapi mereka yang punya duit banyak. Yang punya duit itu nggak mau mencurahkan waktu, tenaga, energi, pikiran dan segala macam untuk mau bikin itu, maunya ya yang udah kelihatan hasilnya. Makanya kalau kalian sekarang harus jungkir balik, putar banting tulang dan segala macam, aku sampai sekarang saya masih bingung banting tulang itu dari mana ya istilahnya. Banting. Ya tulang ayam itu Pak. Tapi memang kalian harus solve that problem dengan kemampuannya kalian. Jadi apalagi kalau masih kuliah itu waktu paling enak untuk bikin startup itu sebenarnya waktu masih kuliah. Pertanyaannya kenapa Steve Jobs drop out, kenapa Bill Gates drop out, kenapa Mark Zuckerberg drop out? Ya karena waktu itu mereka punya kecerdasan dan punya opportunity untuk melakukan sesuatu yang risikonya besar tapi tidak punya risiko. Karena kalau masih kuliah, jujur aja kuliah kan nggak apa-apain, duit dibayarin, tempat dikasih, makan dikasih, segala macam. Kalian ngambil waktu itu untuk ngambil risiko sebesar-besarnya. Karena kalau kalian gagal, kalian masih bisa makan, masih bisa hidup, ya kan? Tapi kalau nanti udah married, udah bekerja, mikirin ninggalin kerjaan, siapa yang ngasih makan anak, siapa yang ngasih kan, udah repot banget. Ya kan? Jadi memang malah mumpung kalian masih kuliah malah atau baru lulus, masih tinggal di rumah orang tua, masih single, masih jomblo, Regular. itu kesempatan terbaik kalian untuk coba solving big problem tadi. Jadi fintech sama kalau saya ingatnya kok internet problem ya. Nah, maksudnya ya semua aja. Artinya gini, pada dasarnya ada ini. Aku ngasih indikasi aja. Yeah. Problem itu kayak gimana indikasi? Indikasinya nomor 1 misalnya, indikasi paling gede itu adalah konsumennya udah berpindah ke digital.
Konsumennya itu sekarang tiap hari udah pakai handphone semua orang, tapi ada bisnis yang bisnis prosesnya maupun pelaku bisnisnya belum digital. Oke. Masih deso, masih kampungan, masih merasa internet itu masa depan segala macam. Nah itu kesempatan kalian tuh jadi bridge di situ. Kalau kamu mau ngomong Gojek, mau ngomong dia, mau ngomong siapa kan ngambil bridge itu satu indikasinya. Jadi makin deso, makin enggak, ini malah makin besar kemampuan kalian. Karena kalian mesti ngasih gap antara si konsumennya sama produsennya, suppliernya, atau penyedia baru. Nomor satu. Nomor dua, indikasi yang lain, kalau sesuatu itu menarik adalah ada satu industri di mana market leadernya udah berkuasa berpuluh-puluh tahun tanpa bisa diganti. Bluebird, ya kan, berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Terus hotel apa, berpuluh-puluh tahun bisnis modelnya sama kayak gitu. Itu kesempatan kalian untuk mendisrupt, menabrak. Jadi kalau namanya disrupt nggak boleh nanggung, hajar, tabrak, jangan nanggung. Kalau gagal ya nggak apa-apa, pulang ke rumah makan lagi. Bikin startup yang kedua, pitch ke saya bisa ngomong startup saya yang pertama gagal pak, karena bla bla bla, dapat duit lebih banyak. Wih, tenang dong. Oke. Jadi kemarin saya ke Techstore pak di UK ya. Ternyata di sana kamu ke Inggris ya, luar biasa. gas. Gak jadi cerita. Sana hebat loh Inggris itu. Nah, fintechnya luar biasa di sana ya. Anak kecil udah bisa bahasa Inggris. Emang. Orang Jawa tuh anak kecilnya nggak bisa. Oke. Es break ya. Oke. Terus Gak jadi pak. Recoki. Jadi emang financial technology itu di Inggris menjadi settle dan negaranya itu sangat berkembang gara-gara fintech. Dan gara-gara itulah mereka mau Brexit. Jadi Inggris itu mau keluar dari EU gara-gara EU itu sedang krisis dan Inggris yang fintechnya sedang hip, sedang naik, terus dibebani dengan banyak tanggungan. Dia tidak mau istilahnya itu startup-startupnya yang di bidang fintech terganggu. Jadi kayak gitu ya. Banking itu luar biasa ya. setelah taxi mungkin banking adalah the next industry yang akan disrupt. Wow. Makanya digital banking ada. Kalau fintech itu nggak usah terlalu repot. Kayak sekarang banyak kejadian finansial di sekitar kita yang bisa dirubah. Misalnya semua orang setiap RT itu punya arisan misalnya. Arisannya Bel gitu pak ya. Arisan. Iya. Bisa nggak sih arisan pakai BBM pakai apa bisa gitu. Misalnya. Karena store duitnya repot lah ngumpulin nagih dan segala macam gitu. Saya ternyata kalian bikin aplikasinya atau ini grup untuk arisan pakai e-cash mandiri misalnya gitu. Tinggal store. Kalau nggak bayar di-kick dari grup. Iya gitu. Iya. Pinjam duit. Ya, jadi kadang-kadang itu jangan mikirin yang fintech itu payment gateway internasional gitu. Nah itu yang sebenarnya harus dipikirin. Iya, thank you pak. Wah, luar biasa. Ada yang mau bermain di dunia fintech lah kira-kira? Saya ke Joshua Kevin dulu deh. Ada yang berminat di fintech gitu, luar biasa, dan seksi industrinya luar biasa gede. Nah, tapi SaaS itu juga industrinya sangat gede ya. Jadi coba beda. Nah, saya pengen tahu nih, Cak Joshua nih, kira-kira kalau SaaS itu nggak usah panjang-panjang deh, 3 atau 5 tahun ke depan itu kayak gimana ya perkembangannya? Apa yang akan seksi di dunia software as a service? Jadi kita memang melihat bahwa bahkan sekarang pun gitu ya, jadi udah mulai ada perubahan-perubahan di mana ya orang udah mulai nyari sistem gitu. Jadi yang dulunya sebenarnya HR itu kan kalau di priorities sebuah bisnis itu memang selalu di paling bawah. Karena HR itu istilahnya nggak menghasilkan profit. Jadi kalau misalnya kita membeli software buat HR, nggak langsung result ke profit. Jadi beda sama kalau misalnya kita beli software buat membantu sales kita. Gitu. Jadi yang kita lihat adalah orang udah menyadari bahwa kita tuh butuh sistem untuk manage HR kita. Nah, yang lebih menarik ini sebenarnya adalah banyak juga pemilik istilahnya orang-orang yang udah keluar dari luar negeri, dia balik ke Indonesia untuk meneruskan bisnis orang tuanya, dan ketika dia bandingin di luar negeri dengan Indonesia, loh kok perusahaan papa saya atau orang tua saya kok belum pakai sistem. Jadi ini mulai kelihatan bahwa ada banyak banget orang yang balik ke Indonesia dan mereka udah mulai nyari, oh saya harus pakai sistem di company saya yang tadinya semuanya offline, paper, semuanya gajian, bikin slip gaji masih pakai manual, sekarang semuanya pengen online, semuanya pengen terintegrasi. Jadi kalau ngomongin 3-5 tahun lagi, saya tadinya istilahnya normalnya adalah pen and paper, boleh dibilang 3-5 tahun lagi bisa semuanya udah oke, SaaS itu udah normal banget, orang udah nggak takut akan cloud gitu. Jadi kalau sekarang orang masih nanya, cloud itu apa sih? Aman nggak sih?
bisa nggak sih saya percaya sama cloud nih daripada saya store datanya on premise. Mungkin nanti udah kayak oh ya udah memang itu udah jadi the new normal. Sama aja kayak dulu kita ngomong sebenarnya e-commerce sama SaaS ini mirip-mirip kayak mungkin e-commerce 4-5 tahun yang lalu. Dulu orang masih belanja aja takut gitu kan online. Tapi sekarang semuanya udah kayak oh ya udah belanja online tuh normal banget, nggak istilahnya nggak sesuatu yang menakutkan gitu. Jadi ekspektasi kita memang kedepannya adalah udah jadi the new normal. Nah kaitin lagi ke fintech sebenarnya kalau kita pun masa depannya ke sana juga. Jadi kalau kita misalnya terhubung dengan payroll ya. Jadi justru kita akan build istilahnya fintech business model on top of kita punya software. Karena di kita itu istilahnya employee di yang menggunakan talenta itu bisa punya akses ke talenta. Jadi imagine misalnya dia mau kasbon atau butuh duit, dia nggak perlu lagi istilahnya pinjam ke perusahaan, tapi bisa pinjam langsung ke bank. Dan kita bisa make sure bahwa dia akan bayar dengan karena kita payroll dengan waktu kita. Gitu. Jadi kedepannya bisa aja kayak gitu. Ya, memang ada ketidakpercayaan ya di Indonesia ini masalah cloud ya. Saya sendiri juga ngalaminnya gitu dan akhirnya maksa bikin fitur logic on cloud datang premise. Pernah ngalamin gitu nggak sih? Jadi kalau kayak gitu sih biasanya lebih memang pas kita jualan ke enterprise yang memang besar. Jadi pas kita pitch kayak ke MTech gitu mereka memang mintanya saya ini perusahaan udah gede banget nih, kalau sampai data saya leak itu udah damage-nya gede banget gitu. Cuman ya boleh dibilang memang di saat ini memang tahap edukasi ya. Jadi kalau yang mungkin middle business mereka udah ngeliat yaudah deh benefitnya melebihi potensial kerugiannya gitu. Jadi dia ngerasa yaudah nggak apa-apa saya taruh di cloud karena pun investasinya nggak besar gitu. Tapi kalau mungkin perusahaan besar memang kita masih pelan-pelan ngajarin gitu. Jadi mirip-mirip kayak chicken and egg problem juga lah. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak dapetin yang ini dulu, ya nggak akan mulai-mulai. Jadi saya pas kita follow kita bagi ini, mungkin akhirnya nanti big company juga, mereka semua udah pakai nih, masa kita nggak move ke yang sesuatu yang baru. Iya gitu. Padahal software as a service secara budgeting lebih murah kan harusnya. Kalau enterprise besar, terus dia harus investment ERP, katakan seperti itu dengan miliaran, tapi dia hanya subscribe sepersekian rupiah lah dari itu dan itu terjangkau gitu ya. Jadi tadi sih kayak Pak Andes bilang sih benar bahwa kita istilahnya pas bikin ini kita nggak boleh cuma pelan-pelan tapi harus disrupt. Jadi pas waktu ngomongin soal pricingnya kita dulu pas ngobrol sama dosen investor kita ngomong ya udah deh harga gue yang penting lebih murah dari komputer gue. Terus dia malah nggak bisa kayak gitu. Lu bisa semurah apa? Gitu. Jadi kalau dibandingin kita punya komputer minimal 100 juta itu one off. Kita harganya cuma 10.000 per employee per bulan. Jadi kalau employee-nya 50 cuma 500.000 per bulan. Jadi jauh banget 100 juta sama 500.000. Iya betul. Gitu. Jadi disrupting benar-benar memang harus langsung jeda, nggak bisa ya. Ya udah gua 50 juta. Gitu. Tapi kalau boleh saya mengambil kesimpulan tuh talenta itu sangat disruptif di bisnis model dan infrastruktur lah ya. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi mungkin ada yang berminat atau sedang mengembangkan software as a service ini mungkin bisa kontak talenta gitu kan, boleh kan? Boleh. Gitu. Oke Mas Andri sudah siapkah? Oke. Karena saya udah tahu pertanyaannya. Iya. Habis ini saya acak pertanyaan. Daripada saya ngalor ngidul, orang sudah bilang saya lebih sistematis kayak slide. Jadi masa depan itu belum masa depan banget gitu. Sekarang itu masa depannya IoT itu masih sekarang gitu. Jadi sekarang itu pun masih menuju ke masa depan gitu ya. Jadi problem di IoT dan ini bisa jadi ide buat teman-teman. Itu yang pasti sekarang industri yang dia disrupt oleh smart home. Nah saya cerita berapa pemain di Indonesia itu ada pemain yang lumayan serius. Ada namanya Calista. Dia udah bikin device ya. Jadi dia bikin apa namanya molding untuk casingnya aja dia invest sekitar 1 miliar untuk moldingnya aja. Ini mereka serius sekali untuk bikin smart home devices ya. Nah jadi teman-teman kalau mau bikin solusi atau produk IoT jangan pikir lagi sekarang saya bisa nyalain lampu pakai handphone ya kan. Udah pasti gitu, udah kurang menarik gitu. Kalau mereka udah bisa, orang begitu masuk ke rumah dengan suatu misalnya